gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Prolog. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema iman yang terwujud dalam sikap yang adil terhadap semua ciptaan adalah untuk memperingati bahwa pendidikan teologi berperan penting dalam membangun kualitas iman warga jemaat GKE. Dengan kualitas iman yang tangguh dan utuh, pendidikan teologi diharapkan mampu menghasilkan para pelayanan gereja yang berintegritas dan berdedikasi tinggi. Selain itu, pendidikan teologi juga diarahkan agar dapat dengan cepat menanggapi berbagai kejadian yang terjadi di sekitar kita. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian namanya. Saat teduh. Agungkan nama Tuhan dan puji
Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Ya Tuhan, hari ini kiranya kasih-Mu nyata bagi kami. Langit dan bumi menandakan kebesaran-Mu. Alam semesta menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, Sang Pencipta dan Pemelihara. Ampunilah kami yang sering lupa untuk melihat ciptaan-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bumi sering berduka, tanah menderita oleh berbagai ulah kami. Air tercemar dan pepohonan bertumbangan.
Sering kami tak pikirkan penderitaan mereka. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jika kami mengingat kasih dan pengorbananmu, ketika Engkau menciptakan semesta, Engkau berfirman bahwa semua ciptaanmu baik. Sungguh kami menaruh hormat kami kepadamu selama-lamanya. Ampunilah kami Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kepadamu kami bersyukur atas alam semesta ini. Amin. Jemaat saling menyampaikan salam namaste satu dengan yang lainnya sebagai ungkapan perdamaian dimulai oleh pendeta yang bertugas. Dilanjutkan majelis dan jemaat. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Dengan perikop, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan diri kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, ya Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti dan memahami setiap titah dan perintah Tuhan, agar kami hidup menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7 dengan perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pendidikan Teologi dan mendasarkan firman ini dari Yesaya 35 ayat 4 sampai yang ke-7 dengan tema iman yang terwujud dalam sikap yang adil terhadap semua ciptaan. Pernahkah Anda memperhatikan dalam perjalanan kehidupan, jika di tengah masa pandemi ini orang sibuk bercocok tanam, baik memanfaatkan pekarangan rumah atau kemudian lahan perkebunan, ada saatnya kemudian ketika sibuk dengan pekerjaan yang lain, kita bisa lalai dengan tanaman yang kita tanam. Pada akhirnya tanaman itu mulai kemudian layu,
Jika tidak sigap dan cepat untuk kemudian memberikan air, maka dipastikan tanaman ini akan mati. Tapi jika kemudian tanaman ini layu dan dengan cepat kita memberikan air, maka apa yang kemudian terjadi? Yang layu bisa diselamatkan dan segar kembali, dipulihkan dengan asupan air dan berbagai macam kebutuhan unsur hara yang diperlukan untuk tanaman bisa bertumbuh. Kemudian yang kedua, ada satu jenis kerajinan tangan yang dilakukan oleh orang Jepang. Kesenian ini kemudian disebut dengan kintsugi, yakni berusaha atau mengupayakan sesuatu yang pecah untuk disatukan kembali, sehingga dengan demikian menghasilkan barang seni yang bagus dengan harga yang juga kemudian bisa dipastikan berarti bagi si pemilik yang membuatnya. Jadi tidak serta-merta barang-barang yang rusak dan pecah tidak bisa diperbaiki. Dengan kerajinan tangan dan seni ini di tangan orang-orang yang kreatif, yang rusak bisa dipulihkan kembali. Izinkan saya mengambil dua contoh hal ini mengawali dari nas bagi kita pada saat ini. Berbicara tentang tema dalam Deutero Yesaya yang bertemakan arak-arakan kemenangan diambil dari kultus ibadat ini. Memberikan pesan penghiburan dan pengharapan untuk beroleh kekuatan dan semangat agar mampu melewati segala hal yang buruk hingga beroleh pembebasan. Nah, di dalam rangka Hari Pendidikan Teologi pada saat ini menyuguhkan firman Tuhan, Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai yang ke-7 adalah upaya penyelamatan Tuhan bagi manusia dan alam semesta dalam proses pemulihan keadaan yang sifatnya kemudian penuh kasih dan keadilan. Keadilan Allah ini mengacu karena Ia mengasihi segala sesuatu yang Ia ciptakan dari semula amat baik dan sangat baik adanya. Ia memulai dalam ayat yang keempat sampai 6a, kepulihan bagi manusia sebagai upaya Allah untuk menyelamatkan, terdiri dari dua kepulihan yang diberikan. Yang pertama adalah kepulihan batin bagi yang mulai tawar hati karena keadaan yang sesak, sehingga kemudian tidak tawar hati melainkan menjadi kuat dan tidak takut lagi. Kepulihan yang kedua adalah kepulihan fisik bagi yang menderita secara fisiknya, secara jasmani, dengan beroleh kesembuhan. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang bisu bisa berbicara. Jadi manusia dipulihkan secara batiniah dan juga secara lahiriah. Dengan kemudian kepulihan ini Allah melaksanakan kerangka penyelamatan bagi manusia. Kemudian yang kedua dalam ayat yang ke-6b sampai yang ke-7, kepulihan ditujukan yang kedua kepada alam semesta. Disebutkan di dalam firman Tuhan ini, padang gurun memancarkan air, padang belantara terdapat kemudian sungai, tanah pasir hangat menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber-sumber air, dan di tempat di mana serigala berbaring, di sana kemudian tumbuh tebu dan pandan. Di tengah ketidakmungkinan segala sesuatu ini diperoleh, Allah menciptakan kepulihan bagi alam semesta, menjadikan kemudian baik adanya. Dan alam semesta beroleh kemudian segala sesuatu yang baik dalam keseimbangan yang diberikan. Pertanyaannya adalah, mengapa proses pemulihan ini menjadi penting bagi umat Tuhan? Ada dua alasan setidaknya kemudian diungkapkan. Yang pertama adalah agar kita umat Tuhan mampu bersikap adil dan kasih terhadap alam semesta dengan segala isinya, dari sikap menghargai, dari sikap kemudian kita mengasihi dalam kita menjaga kelestarian alam kita. Saat kemudian alam tidak diperhatikan, di sanalah tempatnya kemudian segala sesuatu menjadi rusak. Padahal alam semesta dan segala isinya adalah tempat bagi kita untuk hidup berinteraksi dan memperolehkan berkat yang mencukupkan segala kebutuhan. Tanah perlu dijaga,
hutan perlu dilestarikan, segala hewan dan segala ciptaan yang lain pun perlu dipertahankan. Jika kita egois dengan segalanya, apa yang kemudian terjadi? Alam tidak lagi seimbang. Di sanalah muncul berbagai macam krisis dan berbagai macam bencana. Kemudian yang kedua, agar kita umat Tuhan mampu bersikap adil terhadap sesama kita manusia. Seperti contoh praktis dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10 bacaan kita pada hari ini. Sikap yang harus muncul dengan keadilan dan kasih dipraktikkan dalam kehidupan dan kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kita dengan orang lain, dengan tidak memandang muka, dengan memperlakukan orang lain sama, entah kemudian ada batasan di sana, kaya atau miskin, baik itu kemudian buruk atau kemudian perilakunya baik, terpandang atau rendah. Sikap kita sebagai umat Tuhan adalah memandang sama, sebab kita bukan hakim untuk sesama. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kita mampu memulihkan diri kita sendiri sebagai umat Tuhan agar kemudian memiliki sifat yang sama seperti Allah, yang kasih dan sekaligus adil, yang menyelamatkan dan yang memulihkan keadaan tadi. Maka kemudian iman kita harus tertuju kepada Yesus Kristus. Yesus datang untuk memulihkan keadaan, yang berperan dan berkenan kemudian melakukan segala kehendak Allah. Yesus kemudian mampu menghapus segala dosa dan pelanggaran dengan kedatangannya di tengah-tengah dunia, menggenapi nubuatan Yesaya dalam pasal yang ke-35 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 ini, dan juga sekaligus Yesaya 61 ayat yang pertama sampai yang ke-3. Yesus datang dan ia menyatakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 23, dan senada dengan kemudian Lukas, di sana disebutkan bahwa Yesus datang bagi manusia. Diutus untuk apa? Untuk mendatangkan kabar baik bagi yang sengsara, merawat yang remuk hati, pembebasan kepada yang tertawan, kelepasan untuk yang terpenjara, menghibur juga yang berkabung. Dan dalamnya kemudian ia menyatakan kasih, keadilan yang datang dari Allah Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui hari pendidikan teologi yang kita rayakan hari ini, mari kita bersama-sama merefleksikan firman Tuhan Yesaya 35 ayat 4 sampai 7 ini, agar kita mau berkomitmen lebih lagi menyatakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini, memulihkan segala keadaan agar menjadi baik adanya seperti yang Allah inginkan. Memulihkan relasi kita yang rusak dengan sesama, memulihkan pula relasi kita dengan alam dan semesta, agar kita lebih menghargai dan menjaga alam serta sesama ciptaan. Tuhan akan memampukan kita semua. Selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mensyukuri firman Tuhan sekaligus menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih bagi kami kesempatan untuk menerima firman-Mu. Mampukanlah kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada, dapat merayakan Hari Pendidikan Teologi. Di dalamnya kami ingin menyampaikan permohonan dan doa kami untuk setiap pergumulan Gereja Kalimantan Evangelis dan STT-GKE. Biarlah kasih dan penyertaan Allah tetap menyertai dan memberkati, sehingga tetap bertumbuh untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan
MPH Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis yang terpilih dan telah melaksanakan tugasnya, biarlah dianugerahkan hikmat bijaksana dan pengertian yang datang dari Tuhan, sehingga mereka dapat mengembankan amanah yang datang dari Tuhan untuk mewujudkan pelayanan yang selalu menyentuh setiap kehidupan jemaat Tuhan, dan darinya pula kami menaruh pengharapan yang besar. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan perkuliahan Sekolah Tinggi Teologi GKE di tengah masa pandemi ini, biarlah dengan kemudahan teknologi dapat senantiasa dijalankan dengan baik, sehingga darinya tercetaklah para tiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan mampu memenuhi setiap kebutuhan warga jemaat dalam tugas pelayanan kesaksian, dan darinya pula bertumbuh dalam setiap iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan setiap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan praktik pengenalan lapangan maupun praktik pelayanan gerejawi yang dilaksanakan. Biarlah semuanya juga memberikan pengembangan yang baik dalam kepribadian setiap pelayan-pelayan, setiap mahasiswa, sehingga darinya mengenal akan setiap kebutuhan dari jemaat Tuhan. Tentunya ya Tuhan, ada keperluan pendanaan dan peningkatan mutu lulusan teologi, baik di Sekolah Tinggi Teologi GKE di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maupun di Stak Awe di Pontianak, Kalimantan Barat. Kami menaruh pengharapan, anugerah dan berkat Tuhan akan mengalirkan segala kebutuhan pendanaan dengan baik dari setiap anugerah dan berkat yang Tuhan senantiasa berikan kepada jemaat Tuhan, dan darinya dapat meningkatkan mutu dari lulusan teologi yang setiap pula senantiasa melayani dalam kehidupan dan kebersamaan. Terima kasih ya Tuhan, dalam doa ini pula kami juga ingin menyerahkan hidup dari jemaat kami. Diberkatilah keluarga tiap keluarga, para suami istri saling kasih satu dengan yang lain, sehingga dimampukan menjadi orang tua teladan dalam kehidupan rumah tangga. Dimampukan untuk bekerja dan melakukan tugas tanggung jawab dengan baik dalam segala bidang usaha yang dijalani, sehingga mendatangkan berkat kecukupan dan kelimpahan. Diberkati dalam pergumulan persoalan agar memiliki hati yang tenang dan sabar, pikiran yang terus tertuju dengan baik kepada Tuhan, sehingga darinya dapat senantiasa menyelesaikan tiap pergumulan dan persoalan karena beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Kami serahkan pula dalam doa dan harap tiap rangkaian harapan dan impian biarlah dapat tercapai karena Tuhan terlibat di dalamnya, sehingga tiap keberuntungan dan keberhasilan dapat diperoleh dalam tiap perencanaan kehidupan. Kami serahkan kehidupan putra-putri kami, biarlah tetap senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jalan-jalan hidup yang mereka tempuh akan menuju senantiasa keberuntungan dan keberhasilan, bertumbuh dalam iman yang teguh untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mereka pribadi yang dapat diandalkan, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan jemaat, bahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan anggota jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang mengalami pergumulan karena sakit dan penyakit bahkan terpapar COVID, biarlah disembuhkan dan dipulihkan, sebab kami percaya di pembaringan sekalipun, kasih karunia Tuhan tetap dialami dan dapat dirasakan. Dari tiap butiran obat yang dapat mampu menyembuhkan, memulihkan, kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna di dalamnya. Kami serahkan mereka yang berduka cita di tengah masa pandemi ini, kehilangan orang-orang yang terkasih. Hiburan dan penguatan datang dari Tuhan akan memampukan mereka tetap senantiasa menjalani kehidupan. Di tengah masa berat sekalipun, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Kami serahkan mereka yang berkonflik untuk diperdamaikan, mereka yang berbahagia dan bersuka cita karena merasakan keberhasilan dan berkat dari Tuhan, pertambahan usia kelahiran bahkan pernikahan, keberuntungan keberhasilan putra-putri dalam pendidikan bahkan usaha dan pekerjaan, biarlah meluap dengan pengucapan syukur untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup dari jemaat kami tua dan muda, kami serahkan dalam tangan dan pengasihan Tuhan saja. Kami serahkan pelayanan yang dapat dilakukan di seluruh kawasan gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus yang ada di Resort GKE Tamiang Layang, Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang.
agar tetap diberkati dalam setiap pemberitaan firman Tuhan untuk mewujudkan senantiasa kehidupan umat yang bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Tuhan Yesus Kristus. Semua pelayan-pelayan dapat diberkati, dianugerahkan roh yang datang dari Tuhan, sehingga dapat memberitakan Injil, memaksimalkan talenta yang dimiliki untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Olehnya anugerah dan berkat-Mu akan memperlengkapi para pendeta, vikaris, penutua diakon, seluruh yang ambil bagian dalam tugas pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta masing-masing. Terima kasih ya Allah, Engkau juga kiranya memberkati setiap kehidupan bangsa dan negara kami. Sebab kami percaya pemerintah datangnya dari Tuhan, tangan kanan Tuhan yang mendatangkan kebajikan dan kesejahteraan bagi kami. Biarlah rahmat dan berkat-Mu menaungi mereka dengan hikmat, akal budi dan bijaksana, mampu mengembankan tugas tanggung jawab dengan baik, menjalankan roda pemerintahan, mendatangkan keadilan dan kesejahteraan. Darinya kehidupan masyarakat ini aman, tentram dan damai. Dan secara khusus kami serahkan dalam syukur dan syafaat kami, pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, biarlah Tuhan terus memimpin dan memberkati, sehingga segala hal yang boleh dijalankan akan mendatangkan senantiasa berkat dan pula kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan bagi kami menaikkan permohonan kami. Ada banyak rangkaian harapan dan doa. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar tiap permohonan dan doa kami. Engkau menjawab di waktu yang terbaik dan tepat, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa kami, hidup kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang mengingat dan mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan pengantar persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami. Karena hari-hari kami sudah Tuhan limpahkan berkat yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan sehingga kami mampu bekerja dan mampu mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil usaha dan kerja kami. Tuhan, di setiap hari-hari kami juga, kami sudah mengucap syukur segala kebutuhan kami. Ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Sebab kami sudah banyak menerima dari Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami sehingga kami layak menjadi anak yang senantiasa takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup dan tubuh kami. Amin.
Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita menerima berkat Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam kasih Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dengan bersikap adil bagi sesama dan seluruh ciptaan. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.